Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Maula dari absen 15 kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dulu, yaitu kalahnya Jepang dari Sekutu. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Hanya dalam waktu singkat, kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah kepada Sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya, para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno enggan untuk langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebab ia masih menunggu lebih dulu kesepakatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Para golongan muda yang tidak ingin Soekarno dan Hatta terintimidasi oleh Jepang memutuskan untuk menculik dua tokoh bangsa itu pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang. Selama berada di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa kembali ke Jakarta dan tiba pukul 2 pagi. Setibanya di Jakarta, mereka singgah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat, Tentara Kekaisaran Jepang. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan tokoh nasionalis lainnya menyusun naskah proklamasi. Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Setelah perundingan panjang, akhirnya teks proklamasi berhasil diselesaikan dan dibacakan di depan seluruh rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, acara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah itu, dilakukan pengibaran sang saka merah putih yang telah dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Setelah pengesahan UUD, dilakukan juga pemilihan pemimpin negara Indonesia. Hasilnya, Soekarno terpilih sebagai Presiden Indonesia 1945 sampai 1967 dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia 1945 sampai 1956. Segera begitu, Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut.
Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi yaitu Sukarni, Suparjo, BM Diah, Syahrudin, dan Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.